Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh, pelajaran seni budaya. Yang akan kita bahas anak-anakku sekalian kelas 9 dalam pelajaran seni budaya, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan seni lukis. Kalian sambil melihat buku juga nggak ada masalah, yang jelas Bapak akan menjelaskan berkaitan yang ada di buku. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian daripada seni lukis. Menurut Bapak Sudarso, seni lukis daripada kaligrafi Islam isi Yogyakarta menjelaskan bahwa seni lukis adalah lukisan adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi. Kita ketahui bersama bahwa seni lukis adalah sebuah karya seni dua dimensi, yaitu seni lukis hanya bisa dilihat daripada satu arah. Itu pengertian daripada seni lukis. Yang kedua yang akan Bapak jelaskan berkaitan dengan tujuan berkarya seni lukis. Ada 4 tujuan dalam berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk tujuan religius. Bagaimana seorang pelukis adalah untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Contoh misalkan di buku ada lukisan tangan-tangan pada zaman nenek moyang kita, mungkin tujuannya adalah mendekatkan nenek moyang kita itu dulu dengan Tuhannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah contoh kalau zaman sekarang kita mengenal kaligrafi, mungkin itu adalah salah satu tujuan daripada tujuan religius, menggambar kaligrafi Islami, itu tulisan-tulisan Islam berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang memotivasi kita selalu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua adalah untuk tujuan adalah kritik sosial. Tujuan kritik sosial, kalau kita lihat orang-orang demo, orang-orang yang di demo di Jakarta dan sebagainya, mereka menumpahkan kritikannya dengan orasi atau ngomong bla 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 bla. Tidak ya, seperti itu. Kalau misalkan seorang pelukis, kalau dikasih mic, dia tidak bakalan bisa ngomong karena dia tidak berkompeten, tidak ahli untuk ngomong. Tapi seorang pelukis menumpahkan kritik sosialnya melalui yang namanya lukisan itu sendiri. Kalau tidak senang dengan sebuah kebijakan, dia mencatat atau dia melukis sesuatu, itu baru diekspos. Itu bagian daripada kritik sosial seorang pelukis. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi adalah dibuat untuk mengungkapkan perasaan jiwanya. Kalau dia lagi senang, mungkin dia akan menggambar seorang perempuan yang cantik dan lain sebagainya, atau menggambar bunga. Kalau lagi marah dia akan menggambar api, salah coret-coret. Itu adalah tujuan ekspresi. Yang keempat adalah tujuan komersil. Tujuan komersil adalah tujuan untuk mendapatkan uang atau fulus, duit ya. Tujuan komersil. Kalau kita lihat di Cirebon ada contoh beberapa, kalau kalian jalan-jalan di pinggiran sungai Sukalila atau daerah di PGC, itu banyak lukisan-lukisan. Itu mereka buat tujuannya untuk dijual dan untuk mendapatkan uang. Atau kita mesan, Pak tolong lukiskan gambar saya. Oke siap, berapa uangnya? Sekian. Nah, itu tujuan seni lukis untuk tujuan komersil mendapatkan keuntungan. Itu tujuannya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah aliran seni lukis. Aliran seni lukis pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah aliran representatif, yang kedua adalah aliran non representatif. Apa sih Pak aliran representatif? Aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata, keadaan alam, keadaan sekitar. Contoh gunung, laut, misalkan nelayan, ataupun misalkan keadaan sosial dan sebagainya, keadaan yang nyata. Itu tujuan representatif. Kalau misalkan aliran non representatif itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya keadaan alam atau keadaan di sekitar. Aliran non representatif itu lebih mengedepankan garis, bidang, bentuk. Gampangnya adalah alirannya abstrak, nggak jelas gambarnya. Tapi ada sebagian orang yang menyukai aliran non representatif itu sendiri.
Yang pertama yang akan Bapak jelaskan, akan Bapak rinci mengenai aliran representatif. Ada beberapa macam daripada aliran representatif. Yang pertama adalah aliran naturalisme. Apa sih Pak aturan naturalisme? Naturalisme itu adalah lukisan yang penggambarannya sesuai keadaan alam ataupun alami, apa adanya. Iya, contoh misalkan pegunungan atau yang kalian seneng gambar, nah silakan menggambar bebas. Satu kelas gambarnya gunung KB. Lah itu alirannya adalah aliran naturalisme. Nggak tahu kamu alirannya, tapi sudah mempraktekannya dengan menggambar gunung semuanya sekelas. SD sampai tua yang gambarnya gunung. Yang kedua adalah aliran realisme. Realisme itu adalah sebenarnya hampir mirip dengan aliran naturalisme. Aliran realisme ini sama dengan menggambar apa adanya. Ketika misalkan di contoh buku di halaman 7, itu adalah gambar keadaan pelabuhan atau ada kapalnya, ada orangnya, ada orang bawa ikan, itu digambar. Ketika misalkan seorang lukis gambar di pelabuhan, yang gambar apa adanya, ada perahunya, ada nelayannya, ada orang bawa ikannya, ada orang jual beli ikannya, yaitu adalah aliran realisme. Dan yang ketiga adalah aliran romantisme atau aliran romantik. Yang mengedepankan adalah aliran-aliran yang bersifat imajiner. Imajiner itu apa sih Pak? Imajinasi. Tidak mengedepankan ada barangnya, nggak ada wujud fisiknya, tapi mengedepankan imajinasi kita. Contoh di sini adalah penangkapan Pangeran Diponegoro, karya daripada Raden Soleh. Raden Soleh itu mungkin Raden Soleh ini membaca kisah narasi dari buku, sudah dibaca. Alam bawah sadar Raden Soleh menggambar, mulai dia gambarkan dalam sebuah lukisan. Itu adalah aliran romantisme. Dan yang keempat adalah aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme ini berkaitan dengan sesuai dengan keadaan ekspresi kita pada saat itu. Ketika lagi senang, sama ketika kalian lagi nulis. Lagi senang enggak? Kalau kalian senang, hatinya senang, tulisannya bagus. Kalau lagi malas nulis, apalagi suruh ngerangkum banyak, wah tulisannya acak-acakan. Itu sama halnya dengan aliran ekspresionisme ini, berdasarkan kondisi jiwa pada saat itu. Apakah lagi senang ataupun lagi sedih, diungkapkan dalam sebuah lukisan. Dan yang selanjutnya adalah aliran impresionisme, adalah penggambaran sesuai kesan saat objek itu dilukis. Ya sama halnya apa adanya, ya itu apa adanya yang kita lihat. Yang terakhir adalah aliran surrealisme, adalah aliran yang membentuk pelukis mengembangkan daya hayal, Contoh misalkan aliran gambarnya, coba anak-anak kalian gambar neraka. Yang kalian bayangkan di neraka adalah apa sih Pak? Yang kalian bayangkan, kata Bapak, kalian akan membayangkan api yang besar. Kamu akan gambar, wah apinya mulat-mulat, terus ada orang yang disiksa. Bapak tanya, kalian pernah ke neraka belum? Pasti belum. Ya, itu adalah aliran surrealisme, alam bawah sadar kita. Ya, tapi berdasarkan cerita dari ustadz dan lain sebagainya. Itu adalah di dalam contoh misalkan dia bawa alam bawah sadar kita di alam hayal. Ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan tema. Tema seni lukis itu ada 6 kalau dalam buku. Yang pertama adalah temanya adalah manusia dengan dirinya sendiri. Seorang pelukis menggambar dirinya sendiri. Contoh di sini adalah potret diri karya Basuki Abdullah. Basuki Abdullah yang gambar dirinya sendiri. Contoh misalkan kamu gambar kamu sendiri. Nah, itu adalah tema lukisan antara pelukis dengan dirinya sendiri, melukis dirinya sendiri. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lain. Contoh misalkan Bapak pelukis. Nah, contoh misalkan akan melukis Pak Haris. Wah, Pak Haris cuak bagus. Nah, ini adalah hubungannya, temanya apa? Manusia dengan manusia lain, menggambar orang lain. Dan yang ketiga adalah temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Contohnya misalkan kebun,
pantai atau misalkan kuda atau yang kita lihat dengan alam sekitar kita di sini. Ya, kita ambil koas, ambil kanvas, kita duduk di pantai, kita gambar. Wah, ana wong lagi adus-adusan, ana wong numpak perahu, ana wong lagi berjemur, ana wong wah, menarik pokoknya seperti itu. Dan yang keempat adalah temanya adalah manusia dengan alam benda. Gambar apa? Contoh di kelas 2 kalian belajar menggambar model. Gambar apa? Gambar gelas. Nih, gambar gelas, gambar gelasnya. Ini alam apa namanya? Dengan alam benda, dengan kursi, gelas. Haus minum dikit. Alhamdulillah. Ya, dengan alam benda. Dan yang kelima adalah temanya adalah manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas apa? Aktivitas itu kegiatan perorangan atau kegiatan sekelompok orang. Contoh misalkan melukis kegiatan orang di pasar. Orang di pasar dilukis, ada yang menang di pojokan gambar orang lagi tuku, ada yang tuku iwak, tuku daging, tuku sayur, dilukis kegiatan yang ada di pasar tersebut atau aktivitas orang-orang yang ada di situ. Yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal, alam bawah sadar. Kita ini memiliki alam bawah sadar yang luar biasa, imajiner. Gambar bidadari. Wah, gambar wadon kang paling ayu. Wah, bener dah itu bidadari. Wah, belum tentu karena kamu belum menemui bidadari itu sendiri. Itu alam bawah sadar, alam hayal kita. Ya, itu mengenai yang namanya tema daripada seni lukis. Yang selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai teknik melukis. Ada beberapa teknik dalam buku dijelaskan. Yang pertama lukisan cat air atau akuarel. Sisi negatifnya adalah ciri-ciri daripada cat air adalah gambarnya transparan, ya. Metodenya atau pencampurannya adalah dengan media air biasa. Yang kedua adalah mozaik. Lukisan mozaik, contoh misalkan potongan-potongan kaca atau misalkan kalian waktu SD motong-motong kertas terus ditempel-tempel digambar, itu adalah contoh daripada lukisan mozaik. Yang ketiga adalah lukisan kaca. Kalau lukisan kaca itu lukisan terbalik. Misalkan nulis B, ya gambarnya di belakangnya itu desainnya itu terbalik kalau tulisan. Kalau misalkan nulis B lempeng, maka hasilnya akan B terbalik. Kalau kita bikin sketsanya B terbalik, maka akan hasilnya itu B benar, B yang benar. Sama, itu plus minus daripada lukisan kaca. Dan yang terakhir adalah lukisan batik. Lukisan batik biasanya menggunakan canting, ya orang tua kalian yang di daerah Trusmi dan sekitarnya jelas. Ini contoh misalkan lukisan batik. Nih orang tua kita pakai canting, pakai malam, pakai apalah beli ngerti Bapak. Banyak alat ataupun bahan yang digunakan dalam melukis batik yang seperti ini modelnya. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai LKPD. Ada 3 buah LKPD yang akan Bapak jelaskan. LKPD yang pertama dulu. Itu ada 3 kolom, yaitu contoh lukisan, tema lukisan, dan jelaskan gaya lukisan. Tinggal kalian lihat ada tema lukisannya apa yang tadi Bapak sudah jelaskan, dan jelaskan maksud daripada lukisan itu seperti apa. Dan gayanya menurut kalian lukisan yang di baris ini adalah gayanya apa saja. Tinggal kalian tuliskan di sini. Ya, sampai dengan selesai 10 contoh gambar buah lukisan. Pak, pertanyaannya kalau nggak muat gimana Pak? Boleh di kertas lembar pengerjaannya, tapi jangan lupa di staples di sini ya, ditempelkan di staples biar nggak copot, nggak hilang. Ya, terus jangan lupa kalian tanda tangani orang tua, nama kelas, nama siswa dan kelasnya kelas berapa. Itu LKPD 1. Dan yang kedua adalah LKPD 2. LKPD 2 ini sama seperti LKPD 1. Kalian tulis ini alirannya apa, masuknya yang di sini lihat alirannya apa, pengertiannya apa, tokoh ini tokoh yang ada di buku. Kalian lihat tokohnya apa saja, siapa saja. Kalau nggak ada tokoh-tokohnya, ya googling, nggak ada masalah. Ya, coba lihat di buku. Kalau ada, kalian catat. Kalau nggak ada di bukunya, bisa menggunakan media internet sebagai alternatif pembelajaran. Selanjutnya adalah sampai dengan 10. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan yang di sini. Ya, penilaian keterampilan banyak yang bertanya sama Bapak, Pak ini dibuat apa lukisan? Nanti lagi aja.
ya. Kita buatnya nanti lagi aja. Ini ada contoh membuat lukisan kaca gaya Cirebonan. Nanti aja. Tugas yang ini, tugas nilai keterampilan nanti lagi aja. Karena ini tidak bisa dikerjakan masing-masing individu karena membutuhkan biaya yang banyak. Ini harus berkelompok, dan berkelompok juga pada saat pandemi ini tidak boleh berkelompok. Tapi ya ini tugasnya nanti aja, menyusul gampang. Itu berkaitan dengan LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 3 Bapak akan jelaskan pada video selanjutnya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.